Selamat datang di Rumah Batik Jawa Timur atau nama lain kita Rumah Batik Suramadu. Nah, pada hari ini saya berbahagia kalian mau sharing ke sini. Semoga apa yang pertemuan kita hari ini tuh bisa mendapatkan manfaat ya dan bisa menginspirasi kalian. Temanya tentang keperempuanan ya, keperempuanan dan yang berhubungan dengan batik. Saya di sini nama saya adalah Fitriah. Saya lulusan S1 psikologi di Universitas Swasta di Jakarta. Karena saya kelahiran Jakarta. Itu usia saya sekarang 32 tahun. Waktu itu saya menikah di usia 22. Lulus kuliahnya di 21. Jadi saya kuliah 3,5 tahun langsung lulus, kemudian nikah. Tapi saya berkarya di sini. Dan juga saya mengisi libur-libur kuliah saya biasanya sambil kerja. Bukan karena orang tua tidak membiayai, tetapi saya memang senang mencari pengalaman. Nah, dari bekerja itu kita kan bisa melatih diri untuk mengenal orang, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, memecahkan solusi yang ada di dunia pekerjaan itu. Batik, nah khususnya di sini kita lebih ke batik tulis. Nah, batik itu ada 3 jenis ya. Saya informasikan dulu. Yang pertama yang umum kita tahu di Indonesia itu batik tulis nomor 1. Nomor 2-nya itu batik cap. Nomor 3-nya adalah printing. Nah, menurut Museum Batik Indonesia yang ada di Jogja, batik yang asli itu hanya di nomor 1 dan 2. Batik tulis dan batik cap. Kenapa? Karena mereka menggunakan lilin. Lilin ini tetap digunakan. Nah, seperti ini. Kalau batik tulis ini nanti akan saya jelaskan langkah pembuatan batik tulis supaya kalian paham bagaimana sih cara pembuatan batik-batik yang ada di sini. Ya. Nah, untuk yang nomor 3 ini kenapa nggak dibilang batik asli? Itu akan batik juga motifnya ya seperti printing yang biasa kita beli-beli baju jadi gitu. Yang harganya bisa di bawah 200.000, udah jadi baju. Itu namanya printing. Tidak disebut batik karena dia tidak menggunakan lilin. Nah, jadi dalam prosesnya seperti sablon maupun tekstil pada umumnya. Jadi dia di-print menggunakan mesin besar. Atau pakai hand print, pakai tangan langsung disablon. Nah, jadi itu adalah tekstil yang menggunakan motif batik. Tapi gak apa-apa kita tetap mengapresiasi karena kita tetap senang memakai motif itu. Minimal itu motifnya tetap batik Indonesia gitu, gak apa-apa. Untuk seragam sekolah juga kebiasaannya memang lebih banyak pakai yang printing. Nah, bedanya adalah untuk batik tulis dan cap, mereka dijual per lembar. Nah, jadi per lembar itu seperti ini. Kurang lebih ukurannya biasanya di 2 meter. 2 meter ada yang 2,5 meter. Nah, batik asli dijual per lembar. Untuk batik printing atau batik yang tekstil itu biasanya dijual per meter. Jadi dibedakan. Kalau ada yang jual batik per meter, berarti itu printing, gitu. Nah, untuk batik yang per lembar adalah batik asli ya, seperti tulis maupun cap atau kombinasi cap tulis. Per lembar seperti ini cukup untuk sekitar 1 baju. Kalau mau jadi 2 baju bisa, tapi dikombinasi dengan bahan lain mungkin. Nah, seperti apa pembuatan batik tulis? Yang pertama ini ada 5 langkah pembuatan batik tulis ya. Yang pertama adalah kain putih itu didesain dulu menggunakan pensil. Harus pensil, nggak boleh spidol, nggak boleh pulpen. Karena supaya nanti ketika sudah pencucian terakhir, garis bantu ini hilang. Pertama, pensil. Dan biasanya kita menggunakan kain yang katun atau 100% serat alam seperti sutra atau katun. Ya. Tahap kedua adalah dicanting atau dibatik, membatik. Nah, jadi kita menggunakan lilin panas yang sudah dipanaskan di kompor dan media canting. Cantingnya baru kan? Saya minta ambil canting 1, tolong. Nah, tahap kedua adalah dicanting ya. Jadi mengikuti. Nanti saya contohkan bagaimana cara memegangnya. Kemudian yang ketiga adalah diwarnai, tahap mewarnai. Tahap mewarnai ada 2 teknik. Yang pertama, dicelupkan. Nanti hasilnya perkiraan seperti ini. Jadi sekali dicelup, ya, makasih ya. Nah, ini alatnya ya, canting. Di atasnya bolong, kemudian di sininya ada di pipanya ini untuk mengalirkan tinta lilin panasnya.
Nah, lilinnya itu kita udah pakai kompor elektrik ya zaman sekarang. Nah, jadi lilin dimasukin ke sini dipanaskan. Lilin, hanya lilin, tidak boleh campur air atau apapun. Tunggu sampai lilin itu sedikit berasap. Nanti kalau sudah cair, seperti tinta cair, baru kita gunakan. Kita ambil dari atasnya sini, kita isi kira-kira setengah atau seperempat aja. Nanti baru kita cantingkan ke sini. Nah, biasanya yang baru belajar nanti ditaruh di bawah gini. Ya, itu kemungkinan hasilnya akan melebar. Karena dia kan tinta cair ya, panas kan lilinnya. Jadi itu nanti terlalu melebar. Kita harus punya tingkat kemiringan yang pas. Seperti ini. Nah, ini kita mainkan di sebelah sini, supaya nggak melebar. Hati-hati jangan sampai tumpah atau kena tangan, karena yang jelas dia panas. Tapi panasnya nggak yang membakar seperti minyak, dia tuh seperti lilin parafin yang kayak buat mati lampu di rumah itu ya, hangat gitu. Seperti ini. Penempatannya terserah kita, mau warna-warni atau apapun. Tapi untuk teknik lukis, dia harus didiamkan dulu, untuk sampai kering, kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah nomor 4 dan 5 itu finishing, pelorotan dan pencuci keringnya. Pelorotan adalah direbus di air mendidih. Jadi, yang tadi sudah dicanting dan dikasih warna, kita rebus lagi. Biar apa? Biar bersih, supaya lilinnya rontok. Makanya di baju batik sudah nggak ada lilin lagi, gitu. Jadi lilinnya rontok lagi, terus dicuci dan dijemurkan seperti biasa. Nah, seperti itu. Kebayang prosesnya? Nah, jadi kenapa kok garisnya putih sih di batik gitu? Tidak seperti melukis garisnya hitam. Putih karena guna malan pada batik adalah untuk mempertahankan warna. Jadi lilin itu menutup pori-pori kain sehingga ketika kita masukkan warna, gambar yang udah tergambar pakai lilin itu tidak menembus warna. Nah, disitulah terjadi motif. Gitu. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok ada batik yang warnanya banyak? Gimana cara bikinnya? Nah, kalau yang warnanya banyak, jadi semua bahan itu awalnya putih-putih ya kayak gini. Gimana cara bikin warna-warni? Warna-warni seperti ini. Tahap pertama dicanting, dikasih warna merah. Kemudian jangan direbus dulu. Setelah merahnya kering, nanti kita batik lagi. Seperti yang ini misalnya ya. Putih dulu, kemudian dicelupkan ke biru. Setelah ada biru, kita blok lagi. Pertahankan yang mana yang mau biru, yang mana yang mau tetap biru. Kita blok lagi dengan lilin, blok semua dengan kuas atau canting lagi. Terus dikasih dasaran supaya dasarnya ada biru-birunya. Setelah selesai motif pertama dicanting, nanti dicelupkan di warna hitam. Nah, setelah dicelupkan di warna hitam, selesai, direbus, hasilnya langsung dua warna. Pas direbus lilinnya rontok, terlihatlah ada putih, biru, dan hitam. Kebayang ya? Nah, jadi gimana Bu kalau yang bikin yang 1 juta kayak gitu, yang ribet atau yang kayak gini? Nah, prosesnya cukup panjang. Kenapa batik tulis mahal? Karena prosesnya panjang dan dia itu pakai tangan. Nah, seperti itu. Motifnya semakin motifnya kecil-kecil dan penuh, dia juga menentukan harganya semakin tinggi. Karena pembuatannya itu untuk yang biasa kayak gini tadi bisa di 1-2 minggu. Tapi kalau yang rumit seperti ini di 1 bulan atau 2 bulan. Seperti itu. Nah, jadi kenapa batik tulis mahal? Proses, kerumitan, lama waktu, juga dia handmade seperti lukisannya mahal. Gitu. Baik. Tadi dari pemaparan cerita Ibu tadi itu sangat-sangat menarik dan ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang mungkin akan saya tanyakan ke Ibu. Silakan. Jadi dalam Ibu mengelola bisnis rumah batik ini pasti ada beberapa tantangan yang Ibu alami sebagai pembisnis. Nah, tantangan seperti apa saja sih yang Ibu alami selama menjalankan bisnis rumah batik ini, terutama sebagai pengrajin batik perempuan Ibu? Baik. Saya kata bentar. Yang 2 boleh Mas. Oke. Itu karyawan baru sekalian saya training biar dengar. Oke, untuk tantangannya itu biasanya adalah pengembangan barang dan inovasi. Kita nggak bisa diem aja di motif apa yang ada motifnya kayak gitu, kita nggak bisa diem aja. Kita harus melihat sekitar, motif apa nih yang terbaru, motif apa nih yang lagi in misalnya, atau jenis apa, seperti batik. Mungkin Surabaya juga sekarang sudah mengeluarkan 12 motif terbarunya. Jadi Surabaya ini sudah punya batik khas motif Surabaya sendiri, itu ada di 12 motif. Seperti yang ini, nanti sebelah sini
judulnya Pesona Mangrove. Terus yang biru ini itu kembang bungur, diambil dari nama bungur asih ya. Seperti itu. Nah, yang jelas itu untuk pertanyaannya tadi adalah pengembangan inovasi, selalu berkembang. Kemudian juga batik itu kan pewarnanya bisa dipakai untuk seperti membuat jumput batik pengembangannya. Jumputan itu tie-dye kaos gitu kan. Nah, itu juga termasuk bisa pakai pewarna batik. Saya juga menjual itu karena apa? Waktu zaman Covid waktu itu benar-benar semua lockdown dan nggak ada yang bisa orang pengunjung untuk datang ke sini itu tidak diperkenankan ya. Jadi aku putar otak, gimana ini caranya kita tetap bisa hidup dan menghasilkan. Akhirnya saya putar otak, konsultasi, terus saya jualan online. Jadi kita perkembangan ke jualan online. Kemudian saya menjual juga peralatan tie-dye, peralatan untuk jumputan, mulai dari kain dan pewarna. Saya pikir gimana itu caranya bisa menjadi sebuah paket yang bisa dibeli untuk pemula. Ya, mereka sekali check out udah dapat semua bahan. Dan juga saya juga susunkan bagaimana cara kerjanya, cara bikinnya supaya orang pemula ini paham. Gitu. Dan alhamdulillahnya online-nya sampai sekarang terus berjalan. Gitu. Walaupun udah nggak lockdown lagi, justru online saya udah berjalan. Namun dalam Ibu menjalankan bisnis online itu, apakah ada kegagalan yang pernah Ibu alami sebelumnya mungkin? Di online ada. Yang pertama adalah membangun toko online itu tidak mudah. Jadi saya berjuang di 2 tahun pertama itu belum ramai. Yang pertama kita masih harus cari traffic dulu, masih harus foto produk dulu. Saya sampai kursus fotografi demi bisa memfoto produk saya dengan baik gitu. Jadi saya ambil kursus fotografi juga, videografi juga, dan juga desain. Jadi kayak banner-banner gitu saya bikin juga sendiri. Terus seperti name tag gitu, hashtag yang tergantung di sini gini nih, saya desain sendiri juga. Ya, kita masukkan fotonya, tag kita, price tag itu harus bisa. Jadi semangat aja. Jadi kayak misalnya ada hal baru apa nih? Videografi sepertinya perlu untuk mendukung online shop, saya belajar. Seperti itu. Fotografi saya belajar. jadi foto produk saya asli semua, foto jepretan sendiri. Seperti itu. Lalu apakah Ibu ada rencana untuk memperluas jaringan bisnis rumah batik Jawa Timur ini? Nah, oke. Tentunya harapan itu selalu ada ya. Kita kan pengennya berinovasi terus. Seperti sekarang kursus-kursus itu berdatangan dari kelompok rombongan TK, SD, turis-turis gitu. Artis-artis juga beberapa pernah kesini, bisa dicek nanti di Instagram kita. Seperti di situ ada Zaskia Sungkar Irwansyah, terus Richard Kylie juga pernah kesini, terus Ibu Yati Oktavia, Bu Risma juga dulu waktu wali kota juga udah pernah ketemu saya, berkunjung, makan pecel bareng udah pernah gitu. Jadi di situ seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi sekaligus menjadi pertanyaan yang menarik. Ya. Nah, kita sebagai perempuan, gimana sih cara memulai seperti Ibu gitu sebagai pengrajin batik? Karena di Indonesia sendiri itu tidak banyak yang mau jadi pengrajin batik kan. Jadi menurut Ibu gimana nih cara kita memulai untuk menjadi pengrajin batik itu sendiri? Nah, untuk memulai menjadi pengrajin batik, yang pertama kalian harus belajar dulu gimana cara bikin batik. Yang pertama kalian belajar dulu cara bikin batik, kemudian kalian pelajari motif nih apa, motif Surabaya nih adanya apa, gimana cara bikinnya, kemudian cari market pasarnya juga, mungkin bisa dititip di mana gitu kan. Surabaya juga ada ya tempat penitipan hasil kriya itu ada dia di Siola itu ya. Itu hasil karya. Kita juga punya, saya juga ada barang yang dititip di sana. Kemudian mungkin dijual online zaman sekarang bisa sambil nge-live gitu ya. Sambil jualan di TikTok Shop, mungkin di Shopee, di Tokopedia, Lazada itu bisa. Gitu. Yang penting kita sigap baca pasar aja. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya. Mungkin Ibu bisa langsung gimana? Oke. Kesimpulannya dari yang tadi adalah, tetapi setelah menikah itu, kan saya menikah dengan Pak Syarif Usman ya di sini. Ini memang sudah didirikan dari ibunya dia, tetapi
tetapi itu hanya kayak diwariskan nama. Gimana caranya ini bisa berjalan gitu, gimana caranya kita bisa berkembang, itu saya putar otak juga suami gitu kan. Jadi cuma dikasih nama, tapi kita harus gimana caranya berkembang, itu nggak mudah gitu. Dan bertahan belasan tahun dalam bisnis ini itu juga nggak mudah. Terus pengembangan ya, kayak jualan online, itu saya jualan online udah lebih dari sekitar 6 tahun ya, 6 tahunan itu. Di 2 tahun pertama itu sepi, orderan paling seminggu ada 3-5 dalam 1 minggu. Kemudian di setahun, tapi saya balas chat apa semua, saya up produk semua. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mencapai 40, 50, 60 packingan per hari. Nah, dulu juga dari suami saya, ini kan dulu kan underestimate ya, belum zaman gitu, Shopee baru ada, saya jualan. Kata suami, kalau bisa dapat, ditantang gitu, kayak misalnya bisa dapat 1 juta dalam sebulan itu udah lumayan lah, katanya gitu. Ya oke, saya teruskan. Sekarang berapa? Alhamdulillah 2 digit per bulan, itu lancar. Dari online yang saya mainkan di HP gitu. Jadi di mana aja kita tuh bisa. Dari cerita Ibu Fitria tadi itu tentunya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menginspirasi kita semua tentunya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita inspiratifnya. Ibu sebagai pengrajin batik. Terima kasih untuk kunjungannya. Habis ini kita coba belajar ya, nyanting ya. Minimal dari kita mulai dari ini dulu. Untuk langkah 1 di depan udah saya bantu kasih gambar sedikit. Nanti kalian tambahkan ya, ganti-gantian ya, nanti tambahkan, terus nanti tulis nama dan tanda tangan masing-masing di pojok-pojok ya. Ya, terima kasih untuk sudah menempatkan waktu di sini. Semoga yang kita sharingkan bersama bisa mendapatkan hasil dan bermanfaat ya. Kalian semangat kuliah itu, jangan cuma kuliah di kelas aja, kalian harus aktif organisasi ya. Ini kan kayak udah anak-anak BEM juga ya. Ya bagus, itu saya dukungnya. Tapi yang pertama kita tanggung jawab juga sama orang tua, sama diri kalian juga. Kalau walaupun kita aktif organisasi, tapi itu tugas jangan ditinggal gitu ya, jangan terseok-seok di tugasnya. Usahakan 3,5 tahun lulus ya.